Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Berbahagialah kita semua yang ada pada masjid ini yang telah melaksanakan sunnah terbesar Nabi sallallahu alaihi wasallam atau peninggalan terbesar Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga warisan terbesar Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita semuanya. Apa yang disebut dengan istilah sunanul huda, yaitu sunnah petunjuk. Yang dimaksud dengan sunanul huda di sini adalah salat berjamaah, terutama salat subuh pada hari Jumat berjamaah memiliki nilai yang lebih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, afdhalus shalawatil fardhah salatus subhi fil jama'ati yaumul jum'ah. Salat wajib yang paling afdal adalah salat subuh berjamaah pada hari Jumat. Di antara semua salat wajib yang ada dalam satu pekan, salat Jumat adalah salat subuh pada hari Jumat berjamaah adalah salat yang paling besar nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan pahala tersebut kepada kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagai pemberat timbangan kebaikan kita nanti di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, sebelumnya yang saya hormati seluruh pengurus BKN Masjid Agung Binjai, Bapak Ibu yang hadir pada kajian subuh kita pada hari ini. Tidak banyak waktu yang kita miliki, dan tadi saya tanya sama moderator tidak juga ada tanya jawab, mungkin sampai sore saja kajian kita, kurang lebih 30 menit ke depan. Insyaallah kita akan membahas tentang sebuah materi yang perlu sama-sama kita sadari, karena ini salah satu tujuan yang kita impikan dalam kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bagaimana agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kota Binjai ini terutama. Dan skala luasnya adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada Indonesia ini. Sederhana seperti Bapak Ibu rahimahullah, sebelum saya sampaikan ada 5 poin, ada 5 punguan, 5 catatan. Apabila 5 catatan ini diamalkan dalam kehidupan berbangsa dan negara, maka Allah Subhanahu wa taala akan turunkan keberkahan kepada kita semuanya. Yang kita sedihkan adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang besar kepada negara kita ini, tapi ternyata kenikmatan itu tidak Allah berkahi. Maka kenikmatan itu tidak terasa sama sekali, bahkan terasa kurang dan tidak bermanfaat sama sekali. Maka dari itu yang paling penting adalah bagaimana Allah menurunkan keberkahan kepada kita, kepada Binjai, kota Binjai, pada Sumatera Utara dan Indonesia kita ini. Karena kalau sudah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sedikit terasa manfaatnya, dan kebaikan-kebaikan itu akan terasa bagi seluruh orang-orang yang ada di negara tersebut. Untuk itu
Kalau kita ingin negeri kita itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama sekali, ini intinya, tidak boleh tidak ada, harus ada. Kalau ini tidak ada dalam negeri kita tersebut, maka Allah tidak akan turunkan keberkahan. Apa itu? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat 55. Situ Allah Subhanahu wa taala berjanji. Allah berjanji kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sebuah kekuasaan. Yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rasa aman. Aman, yang paling penting itu aman. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan meridhai agama kita ini, itu agama Islam. Jadi ada janji Allah berikan kekuasaan, tamkin. Tamkin itu kekuasaan yang kuat, enggak lemah. Negara itu kuat, tidak lemah. Yang dimaksud tidak lemah di sini tidak bergantung kepada negara lain, enggak banyak utangnya, tidak diintervensi oleh siapapun. Itu dia. Kemudian tadi yang kedua adalah Allah akan berikan rasa aman. Dan yang ketiga, agama ini, agama yang dianut, itu agama Islam, kaum muslimin yang ada di situ akan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala semua. Ternyata apa syaratnya? Syaratnya adalah ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Syaratnya ini yang pertama, yaitu mereka benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala macam yang namanya kesyirikan. Sederhananya Bapak Ibu rahimahullah, kalau satu negara atau satu daerah, atau kita berbicara kecil aja ya, skala kota Binjai ini, kalau di kota Binjai ini masih banyak praktek kesyirikan, masih banyak praktek kesyirikan yang dilakukan oleh kelompok atau individu kita masing-masing, apakah bentuknya perdukunan, masih ada yang mau pakai jimat, masih ada yang percaya dengan tahayul, mitos, masih ada yang percaya dengan khurafat, benda-benda tertentu memiliki manfaat, disimpan sebagai jimat, sebagai benda keberuntungan, menjauhkan dari bahaya. Kemudian juga kalau yang pesta masih ada pakai pawang hujan. Kemudian juga termasuk juga hiburan-hiburan seperti kuda kepang masih ada di sana sini. Itu semua bentuk kesyirikan. Kalau masih banyak di kota Binjai ini, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menurunkan keberkahan. Allah tidak akan mengganti rasa takut yang kita hadapi ini menjadi rasa aman. Enggak. Apalagi kalau kita sekarang berbicara skala besar di Indonesia ini. Indonesia ini akan aman, akan sejahtera, damai, keberkahan Allah turunkan kepada Indonesia ini kalau kaum muslimin yang ada di Indonesia ini betul-betul menyelamatkan diri dari mereka, menyelamatkan diri mereka semua dari yang namanya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kesyirikan itu tidak diridhai oleh Allah Ta'ala. Allah paling gak suka dengan yang namanya kesyirikan. Maka dari itu Bapak Ibu rahimahullah, tauhid itu harus menjadi prioritas utama dalam hidup setiap kaum muslimin. Kalau setiap kaum muslimin yang ada di kota Binjai ini belum benar-benar mematangkan tauhid mereka, maka keberkahan, kedamaian, aman, kebahagiaan, keselamatan, kekayaan, taraf ekonomi yang standar aman kita katakan itu tak akan kita dapat. Karena semuanya itu berpulang kepada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah, setiap negara
atau setiap daerah yang memiliki perhatian terhadap tauhid yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan kepada mereka semua. Ini yang pertama. Saya kira saya tidak berpanjang poin yang pertama ini. Ada poin yang ketiga nanti ingin saya sampaikan sedikit panjang lebar. Yang kedua, petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an agar negara kita, negeri kita, tempat tinggal kita, bahkan keluarga kita. Kalau istilahnya itu kan keluarga ini kan negara juga. Negara yang lingkupnya kecil, presidennya adalah kepala rumah tangga, kan begitu. Kalau negara ini akan ingin diberkahi oleh Allah Taala, diberikan keridhaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan diberikan rezeki nikmat yang membuat penduduknya itu mendapatkan kebahagiaan dan rasa aman, kita rujuk kepada Al-Quran surat Al-A'raf ayat 96. Kalau tadi yang pertama tauhid itu surat An-Nur ayat 55. Kalau sekarang surat Al-A'raf ayat 96. Ayat ini populer Bapak Ibu. Mari kita pegang ini. Tadi di awal saya katakan Indonesia ini nikmatnya banyak. Nikmat yang Allah berikan kepada Indonesia ini banyak. Di kota Binjai ini juga banyak nikmat yang Allah berikan. Tapi nikmat itu tidak ada berkahnya, jadi nggak terasa nikmatnya. Bahkan terasa kurang, nggak bermanfaat nikmat itu ketika tidak ada berkahnya. Allah Subhanahu Wa Taala katakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakat minas sama'i wal ardh. Kalau sekiranya, seandainya ahlal qura aman, penduduk suatu negeri, penduduk satu tempat, penduduk satu negara, penduduk satu daerah, atau kita katakan kota Binjai, seandainya penduduk kota Binjai ini aman, beriman. Yang dimaksud dengan beriman di sini adalah mentauhidkan Allah dan tidak mencampurkan tauhid mereka dengan kesyirikan. Jadi bukannya sekedar iman gitu aja. Kalau iman gitu aja, mayoritas muslim di kota Binjai ini, mayoritas muslim di Indonesia ini. Tapi bukan iman sekedar iman yang tidak tercampur dengan kesyirikan. Banyak orang beriman tapi imannya tercampur dengan kesyirikan, rusak imannya dengan kesyirikan. Karena Allah Subhanahu Wa Taala katakan dalam Al-Quran, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm. Orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman. Jadi iman yang tercampur dengan kezaliman. Apa yang dimaksud dengan iman yang tercampur dengan kezaliman? Yaitu iman yang tercampur dengan kesyirikan. Jadi ulaika lahumul amn, orang-orang yang imannya tidak tercampur dengan kesyirikan sama sekali, maka mereka mendapatkan rasa aman dari Allah Ta'ala. Itulah yang dimaksud dalam surat Al-A'raf 96 tadi. Sekiranya kalaulah penduduk kota Binjai ini beriman, dalam tanda kutip mereka tidak bertauhid dan tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak merusak tauhid mereka dengan kesyirikan. Kemudian yang kedua, wattaqaw, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tauhid dan takwa. Takwa yang dimaksud di sini adalah amal soleh. Nanti akan saya sebutkan Bapak Ibu rahimakumullah. Apa hubungan amal soleh kita sebagai rakyat dengan kebaikan pemimpin kita? Nanti akan saya sebutkan. Maka di sini dua poin ini yang dalam surah Al-A'raf ini. Yang pertama adalah mentauhidkan Allah, selamatkan diri kita dari kesyirikan, selamatkan kota Binjai dari kesyirikan. Di mana tempat-tempat yang menjadi pusat kesyirikan di kota Binjai ini harus kita dakwahi.
Misalnya ada dukun di Binjai ini, dakwah. Kalau masih banyak orang-orang berbuat syirik di kota Binjai ini, kita kasih tahu. Kalau masih ada yang belum dapat jodoh mandi-mandi kembang, apalagi pakai syarat-syarat tertentu, berobat, datang ke dukun, sampai ada yang potong ayam, potong kambing dan sebagainya. Ini kan bentuk kesyirikan semuanya. Kalau masih ada di kota Binjai ini, Allah tidak akan turunkan keberkahan. Maka tauhid wat taqwa, dan ketakwaan. Takwa yang saya maksud di sini seperti yang kita sampaikan di sini adalah tadi amal soleh. Kalau tauhid dan takwa ini, iman dan takwa ini, iman dan amal soleh ini terkumpul dalam satu daerah, misalnya kota Binjai ini atau di satu negara, maka apa janji Allah yang Allah berikan kepada kita? La fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Allah akan bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Atas dibukakan keberkahannya, dari bumi juga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahannya. Jadi kuncinya iman dan amal soleh. Nah, sekarang coba kita lihat apa hubungan kebaikan seorang pemimpin dengan kesolehan rakyatnya, atau sebaliknya, apa hubungan rusaknya seorang pemimpin dengan rusaknya rakyatnya. Dalam sebuah ungkapan yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, yang beliau sampaikan dalam sebuah kitab namanya Miftah Darus Sa'adah, kunci negeri yang bahagia. Kita tuh kan kalau ingin mendapatkan sebuah negeri yang diberkahi, diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana caranya? Maka kita rujuk kepada umat-umat terdahulu. Artinya orang-orang terdahulu, para salaf kita. Bagaimana mereka sudah membuktikan itu? Apa kata Ibnu Qayyim rahimahullah? Ini yang saya katakan tadi, hubungan antara kesolehan rakyat dengan kebaikan pemimpin, atau sebaliknya keburukan pemimpin dengan keburukan rakyatnya. Ibnu Qayyim mengatakan, yang pertama, ini saya ringkas ya ungkapan beliau, salahul ummah bi salahir ra'iyah. Beliau mengatakan bahwa Allah akan berikan pemimpin yang baik ketika rakyatnya itu memang mereka sudah menjadi orang-orang baik. Jadi ternyata Bapak Ibu rahimahumullah, kalau ada ungkapan istilah sekarang ini yang disampaikan oleh para ulama kita adalah, termasuk juga kayak Haji Ahmad Dahlan pernah mengungkapkan bahasa ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu akan mengangkat pemimpin pada suatu kaum. Allah akan mengangkat pemimpin pada suatu daerah, dimanapun itu, sesuai dengan keadaan orang-orang yang ada di daerah tersebut. Kalau orang-orang yang ada di daerah tersebut masyarakatnya jujur, maka Allah akan angkat pemimpin yang jujur. Kalau masyarakatnya, para pedagangnya masih suka mengurangi timbangan, maka Allah akan angkat pemimpin yang korupsi. Dan kalau masyarakatnya masih suka korupsi dana kecil-kecilan, ya, ada saudara dana swadaya masyarakat itu pun diambil juga, masih suka mencuri rakyatnya, maka Allah akan angkat pemimpin yang suka mencuri uang rakyat juga. Dan kalau masyarakatnya itu jauh dari masjid, jangan harap Allah akan angkat pemimpin yang sholatnya berjamaah ke masjid. Tapi sebaliknya, ketika masyarakatnya kaum muslimin di kota Binjai ini, mereka menjadi orang saleh, jujur masyarakatnya, pedagangnya tidak menipu, pengusahanya juga tidak menipu, para orang-orang yang memiliki wewenang dalam mengatur keuangan masyarakat ini, termasuk juga kadang masjid-masjid itu kasnya banyak, tapi entah kemana uangnya. Kalau masih juga, kalau bahasa Medannya itu cikuk-cikuk, masih
juga mau mencuri kecil-kecilan, maka Allah akan turunkan itu pemimpin-pemimpin yang seperti itu. Sebagaimana yang disampaikan dalam hadis Nabi SAW, kama takunu yuwalla alaikum. Kalian itu seperti apa keadaan kalian ini, maka seperti itulah pemimpin yang akan Allah berikan kepada kalian. Itu yang pertama yang kata Ibnu Qayyim, bahwa kebaikan pemimpin itu tergantung dengan kebaikan rakyatnya. Yang kedua kata beliau, fasadul iman bi fasadil ra'iyah. Rusaknya pemimpin itu karena rusaknya masyarakat. Jadi selama ini kita terlalu mengambing hitamkan, menyalahkan pemimpin-pemimpin kita yang zalim. Itu kita banyak lupa bahwasanya kita perlu menyalahkan diri kita sendiri yang zalim juga. Maka ada sebuah kisah. Cerita menyalahkan pemimpin ini kan bukan hanya zaman sekarang ini, Pak. Dari zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib, di masa beliau itu kan terjadi fitnah yang sangat besar. Beda rasa aman yang terjadi di zaman Nabi, di zaman Abu Bakar, Umar, termasuk juga Uthman, itu dengan di zaman Ali sangat berbeda sekali. Maka orang-orang bodoh, ya kita katakan orang-orang bodoh, mendatangi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wahai Ali, kenapa di zamanmu ini tidak seperti di zaman Abu Bakar dan Umar? Itu kata orang-orang di zaman Ali radhiyallahu anhu. Menuntut, artinya mereka menuntut, kenapa di zaman Ali ini kok seperti ini keadaannya, tidak seperti zaman Abu Bakar, Umar dan Utsman radhiyallahu anhu. Maka apa kata Ali radhiyallahu anhu? Beliau mengatakan, ketika Abu Bakar yang menjadi pemimpin dan ketika Umar yang menjadi pemimpin, rakyatnya itu adalah orang-orang seperti aku, yaitu orang-orang yang hidup menjadi rakyatnya Abu Bakar dan Umar adalah para sahabat yang kesolehan mereka, ketakwaan mereka itu baik. Tapi ketika aku menjadi seorang pemimpin, maka yang menjadi rakyatnya adalah kalian. Maka rusaknya kita ini itu bukan karena rusaknya pemimpinnya, bukan rusaknya saya, bukan, tapi karena rusaknya kalian. Ini perkataan sahabat radhiyallahu anhu. Jadi Ali bin Abi Thalib ingin menyadarkan kepada kita bahwasanya rusaknya pemimpin itu sebetulnya Allah yang kasih. Kapan? Ketika rakyatnya rusak kehidupan mereka. Ini dia. Maka dari itu, Bapak Ibu rahimahumullah, singkat saja karena waktu kita terbatas sekali. Ketika kita sudah paham bahwasanya yang pertama tauhid. Kalau kita ingin menciptakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, kita pengen hidup di kota Binjai, kota yang aman, damai, bahagia, sejahtera, diberkahi oleh Allah Ta'ala, maka tegakkan tauhid. Itu yang pertama. Yang kedua adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa tadi kita katakan. Perbaiki hidup kita, perbaiki ketakwaan setiap individu masyarakat di kota Binjai ini, maka Allah akan perbaiki pemimpinnya. Maka ada istilah yang disampaikan oleh para ustadz kita. Kenapa orang-orang baik itu tidak terpilih menjadi kepala daerah? Di sana sini, di sana sini. Ustadz-ustadz nyalonkan menjadi kepala daerah, nggak ada yang terpilih. Jawabannya sederhana. Karena masyarakatnya belum siap menjadi orang baik, maka Allah belum mau memberikan pemimpin yang baik kepada mereka. Tapi kalau masyarakatnya siap menjadi orang baik, sudah siap mereka menjadi orang yang baik, maka tidak pun ustadz yang naik menjadi kepala daerah, siapapun yang naik, maka kehidupan mereka akan diperbaiki oleh Allah SWT karena masyarakatnya baik. Maka dari itu poin yang ketiga ini, Pak.
Poin yang ketiga, kalau kita ingin menciptakan negara yang baik, kota Binjai ini kota yang berkah. Yang ketiga adalah mari sama-sama kita banyak beristighfar kepada Allah Ta'ala. Istighfar kita, banyak bertobat kita kepada Allah. Jangan kita tuntut pemimpin kita untuk bertobat, istighfar kalian, minta ampun kepada Allah, takutkan kepada Allah. Saya bacakan di sini perkataan Imam Al-Hasan Al-Basri. Imam Al-Hasan Al-Basri. Ternyata pemimpin-pemimpin yang zalim itu kan bukan hanya ada pada zaman sekarang. Dari zaman-zaman dulu itu juga sudah banyak pemimpin-pemimpin yang zalim. Imam Ahmad bin Hanbal sendiri pun pernah merasakan bagaimana kejamnya pemimpin yang zalim. Termasuk juga Imam Al-Hasan Al-Basri juga merasakan hal yang sama. Apa hubungan antara taubat dan istighfar? Tadi kan saya katakan yang ketiga adalah istighfar dan taubat kepada Allah. Apa hubungannya istighfarnya kita sebagai masyarakat, sebagai rakyat dengan kebaikan pemimpin kita? Orang yang buat dosa mereka kok, masa yang istighfar kita, yang bertobat kita? Ternyata Bapak Ibu rahimahullah, mari kita simak perkataan beliau. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri beliau mengatakan dalam kitab Adabul Hasan, beliau mengatakan Jawrul muluk nikmatun min niqamillah. Kezaliman penguasa, kezaliman pemimpin yang zalim itu adalah nikmatun min niqamillah. Nikmah itu artinya adalah hukuman, bencana dari Allah SWT. Ternyata pemimpin yang zalim itu sebagai bentuk hukuman dari Allah SWT. Wala tulaqa bisuyuf. Pemimpin yang zalim itu, seperti kita kata-kata di bahwasanya itu adalah hukuman dari Allah. Maka pemimpin yang zalim ini tidak dilawan dengan pedang. Tidak dilawan dengan pedang. Karena ini hukuman, bala, musibah, bencana dari Allah. Pemimpin yang zalim itu bencana dari Allah SWT. Dan bencana itu tidak dilawan dengan pedang. Apa kata beliau? Tuwajahu bid-du'a wa taubah wal lujuu ilaihi. 3. Pemimpin yang zalim itu, ketika kita pahami bahwasanya pemimpin yang zalim itu adalah hukuman dari Allah kepada kita semuanya, bencana dari Allah kepada kita semuanya, maka kita lawan dengan yang pertama, doa. Yang kedua, wat taubat. Taubat itu kan istighfar, itu bagian dari taubat. Yang ketiga adalah wal lujuu ilallah, itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat yang kita buat, kita tinggalkan, kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah yang saya sebutkan tadi, apa hubungan istighfar kita, taubat kita kepada Allah dengan kebaikan pemimpin kita. Ternyata ketika hidup kita ini banyak berbuat dosa, tempat tinggal kita ini banyak maksiat, yang namanya prostitusi, minuman keras, perjudian, kemudian juga narkoba, kemudian kecurangan, penipuan, semuanya nampak di situ. Maka Allah akan angkat pemimpin-pemimpin yang zalim sebagai hukuman dari apa yang kita buat selama ini, agar kita sadar ternyata Allah Subhanahu wa taala semakin rakyatnya zalim terhadap dirinya sendiri, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan angkat pemimpin yang tidak baik. Kita kalau lihat Turki geleng-geleng, Masya Allah, hebat kali Erdogan, luar biasa. Bukan Erdogan yang hebat Pak, tapi rakyat Turki yang siap untuk menerima pemimpin yang baik. Kapan? Ketika mereka memperbaiki diri mereka. Maka istighfar kita kepada Allah. Yang masih punya dosa tinggalkan. Yang kurang istighfarnya, perbanyak istighfar. Yang belum bertobat, segera bertobat. Yang masih melakukan perbuatan riba, tinggalkan. Yang masih mencuri, tinggalkan. Yang masih menipu, tinggalkan. Yang masih mengurangi timbangan, tinggalkan. Semuanya tinggalkan. Maka Allah akan angkat pemimpin yang jujur. Itu dia.
Jadi ternyata sekali lagi kita katakan kezaliman penguasa, kezaliman pemimpin itu adalah bencana dari Allah atas dosa kita. Maka bencana itu bukan kita hilangkan dengan pedang, dengan senjata, dengan perlawanan kepada pemimpin, bukan. Tapi dengan apa tadi? Doa. Yang kedua taubat, istighfar, minta ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketiga al-luju atau ar-ruju ilaihi, yaitu kita balik kanan. Kita sudah berada pada dosa ini. Jangan terus kita berada pada dosa, balik kanan. Minta ampun kepada Allah, perbaiki hidup kita, banyak beramal soleh. Itu yang kunci. Jadi saya kira paham poin yang ketiga ini, bahwa istighfar dan taubat kepada Allah itu adalah kunci dari kebaikan daerah yang akan kita tinggali. Negara ini akan baik kalau banyak penduduknya yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, hadir rahimahullah, petunjuk Nabi SAW yang beliau ajarkan kepada kita agar negara kita ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kedamaian, ketenangan dan kebahagiaan. Ternyata kuncinya yang keempat ini adalah tetap, ini penting Pak, penting sekali. Di sini terkadang kita terfitnah, nggak sabar kita, yaitu sabar satu, yang kedua tetap patuh, yang ketiga tetap mendengar. Sabar, patuh, tetap dengar. Tiga, sabar, patuh, tetap dengar kepada pemimpin walaupun mereka zalim kepada kita. Sabar, patuh, tetap dengar kepada pemimpin walaupun mereka zalim kepada kita. Yuk kita simak satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Muslim dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Apa yang disampaikan Nabi sekarang terjadi, Pak. Dan Nabi sudah memberikan solusinya kepada kita. Kalau kita ambil solusi di luar daripada solusinya Nabi SAW, maka rusaklah negara ini. Kalau solusi itu kan namanya, kalau bahasa lainnya hidayah, petunjuk, pedoman, tuntunan. Kalau tuntunan Nabi kita tinggalkan, kita ambil tuntunan yang lain selain Nabi SAW, maka akan rusak semua. Karena Nabi sudah mengatakan wa khairul hadi hadi Muhammad SAW, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Muhammad SAW. Kalau kita tinggalkan sebaik-baik petunjuk itu, rusak semuanya. Pegang baik-baik, insya Allah semuanya akan baik dan akan beres. Cuma kita butuh yang pertama tadi poin Pak, sabar. Sabar. Rasulullah SAW berkata, ini dalam hadis riwayat Muslim dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah. Yaqulu ba'di a'immatun la yahtaduna bi hudaya. Akan datang suatu masa para pemimpin-pemimpin yang mereka itu mengambil keputusan, mengambil kebijakan tanpa mengikuti petunjuk dariku, yaitu dari Muhammad SAW. Jadi mereka itu menjadi pemimpin tidak berdasarkan petunjuk Nabi SAW. Bukan dari Al-Quran, bukan dari hadis Nabi SAW. Kan sekarang ini di sini terjadi, kan? Kemudian Nabi SAW mengatakan wala yastanuna bi sunnati. Bahkan mereka tidak menjalankan sunnahku sedikit pun. Tidak menjalankan sunnahku sedikit pun. Tidak mengikuti petunjuk Nabi. Yang kedua, tidak menjalankan sunnah Nabi sedikit pun. Bahkan terkadang kita berkata, kok tega ya ada pemimpin yang menzalimi rakyatnya, gitu. Kok tega membunuh nyawa demi mempertahankan kekuasaan, sampai gitu-gitu bahasa kita. Alasannya, kenapa bisa ada orang-orang pemimpin yang mau mempertahankan kekuasaannya itu sampai membunuh nyawa orang, mempertahankan kekuasaannya? Bukan hanya zaman sekarang, di zaman-zaman dulu sudah seperti itu. Fir'aun kan gitu. Setiap bayi laki-laki yang lahir langsung dibunuh. Gara-gara apa? Takut nanti kekuasaannya dihancurkan. Kan gitu. Ternyata sebabnya adalah Rasulullah SAW mengatakan, wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin.
Yang menjadi pemimpin, hati mereka itu bukan seperti hati manusia ini, tapi hati mereka itu hati setan. Jadi Nabi SAW mengatakan akan ada pemimpin-pemimpin yang hatinya itu bukan lagi hati manusia, tapi hatinya itu hati setan semua. Bahkan Nabi SAW mengatakan fi jidmanil ins, yang berubah wujudnya menjadi manusia, badannya aja manusia, tapi hatinya setan semua. Kan sekarang ini semua terjadi Pak, dimanapun ini. Kemudian Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu berkata, Hudzaifah berkata, qultu ya Rasulullah, saya berkata kepada Rasulullah, saya bertanya kepada Rasulullah. Ini dia Hudzaifah minta solusi dari Rasulullah. Kaifa asna'u ya Rasulullah in adrakani dzalik? Ya Rasulullah, apa yang harus saya lakukan jika saya hidup pada masa itu? Jelas pertanyaannya, Rasulullah, kalau saya berjumpa dengan pemimpin yang tidak mengikuti petunjukmu, saya jumpa sama pemimpin yang tidak mengikuti sunnahmu, dan saya berjumpa dengan pemimpin yang hati mereka seperti hati setan, apa yang saya buat ya Rasulullah? Apa yang harus saya lakukan menyikapi pemimpin-pemimpin yang seperti itu? Apa kata Nabi SAW? Ini solusinya Pak, yang saya katakan tadi. Solusinya ini dia. Solusi menghadapi pemimpin yang zalim, yang hatinya seperti setan itu. Apa kata Nabi SAW? Qala tasma' wa tuti'il amir wa in daraba dhahraka wa akhadha malak fasma' wa ati'. Ini petunjuk Nabi. Kalau kita tinggalkan petunjuk Nabi, enggak akan pernah baik lagi. Apa kata Nabi SAW? Tasma' wa tuti'il amir. Dengarkan dan patuhi pemimpinmu walaupun dia zalim. Bahkan Nabi menyebutkan kezalimannya apa? Wa in daraba dhahrak, walaupun dia memukulmu, membunuhmu, kamu tetap sabar. Dengan taati. Wa akhadha malak, dan kamu punya harta dirampas hartanya. Dia mengerukkan korupsi, pemimpinmu korupsi, sabar. Dengarkan dan patuhi. Itu kata Nabi SAW. Walaupun dia memukulmu, walaupun dia mengambil hartamu dengan cara paksa, dengan cara yang tidak benar, dia menggolimimu, dia membunuhmu, dia merampas hartamu dan seluruhnya, kamu tetap ikuti, patuhi dan dengarkan. Bahkan Nabi SAW mengatakan fasma' wa ati', tetap dengarkan dan tetap patuh, atau tetap patuhi. Tapi dalam sebuah riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi SAW memberikan sebuah catatan penting sekali. Tadi kan kita diminta untuk sabar, dengar, patuhi. Tapi ini tidak secara mutlak Bapak Ibu. Tidak secara mutlak. Ada catatan. Apa catatannya? Nabi SAW mengatakan la ta'ata fi ma'siyatin. Tidak boleh kita taat dan patuh kepada maksiat yang diperintahkan oleh pemimpin kita. Jadi selagi pemimpin kita itu zalim kepada kita, selagi mereka tidak memerintahkan kita kepada maksiat, maka kita tetap patuh dan dengarkan. Tapi ketika mereka memerintahkan kita kepada maksiat, tidak ada kata dengar dan tidak ada kata taat. Adil ini, Nabi SAW. Adil Pak. Ini aja petunjuknya. Kezaliman yang mereka buat, mau mereka membunuh, mau mereka merampas, mereka mencuri, mereka korupsi, mereka apa saja, itu urusan mereka sama Allah Subhanahu wa taala, bukan urusan kita. Tapi ketika agama ini, agama kita mulai diganggu. Misalnya ada kebijakan tidak boleh lagi mengadakan pengajian-pengajian di masjid. Oh, nggak ada kata dengar, nggak ada kata patuh. Nggak boleh lagi mic toa masjid itu nggak boleh lagi dinyalakan. Khutbah Jumat nggak boleh pakai toa luar, harus jalan saja. Oh, tidak ada dengar dan tidak ada patuh. Ketika agama ini dilarang-larang dalam pelaksanaan syariatnya kita masing-masing, maka tidak ada patuh dan tidak ada dengar. Tapi selagi masih boleh kita semuanya melaksanakan syariat kita ini, walaupun mereka zalim, itu urusannya kepada Allah SWT. Antara mereka dengan Allah SWT kita tetap patuh dan tetap dengar.
Saya kira paham di sini Pak. Makanya para ulama mengatakan pemimpin yang menzalimi rakyatnya sampai membunuh rakyatnya demi mempertahankan kepemimpinan mereka, kekuasaan mereka, itu belum boleh kita keluar dari taat kepada mereka. Belum boleh kita berontak, belum boleh. Yang boleh memberontak itu kapan? Ketika mereka memaksa kita berbuat maksiat. Itu baru boleh kita berontak. Itu pun kalau kita mampu. Kalau kita nggak mampu, maka lebih bagus kita diam dan sabar. Contohnya di mana? Di Suriah. Kan nggak mampu melawan. Kalau melawan harus mati. Maka mempertahankan nyawa itu lebih baik daripada melawan karena kita nggak mampu. Itu dia. Yang terakhir, Bapak Ibu rahimahumullah, bagaimana cara kita agar negara kita ini aman, damai, berkah, di BJ juga demikian kita harapkan keberkahan Allah turunkan kepada kita semuanya, yaitu mendoakan pemimpin. Bapak-bapak, ibu-ibu, berapa kali dalam satu minggu kita doakan pemimpin kita? Ya Allah, berikan hidayah kepada Jokowi, berikan hidayah kepada seluruh pemimpin negeri kami ini. Berapa kali kita ucapkan itu dalam sholat kita, dalam doa kita? Ada enggak? Kita nuntut pemimpin kita baik, tapi doakan mereka aja kita enggak ada, Pak. Yang ada malah sambil ngobrol-ngobrol, mudah-mudahan dihancurkan ini semuanya. Sebagai penutup Bapak Ibu, ada sebuah perkataan Imam Ahmad bin Hanbal, dan termasuk ini perkataan juga diriwayatkan oleh Sufyan Ats-Tsauri. Beliau mengatakan bahwa lau annani da'watun mustajabah la sarraftuha li sultan. Ini Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal itu Pak pernah dipenjara selama 28 bulan. Dipukuli, kalau seandainya pukulan itu diberikan atau dipukul untuk onta, maka onta nggak akan sanggup menerima dan menahan pukulan itu. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal dipenjara 28 bulan, kemudian beliau dipukuli. Sekali lagi saya katakan, pukulan itu kalau onta yang menerimanya, onta pun gak sanggup menerimanya, saking kerasnya dan beratnya. Gara-gara apa coba ketika itu? Gara-gara beliau mempertahankan perkataan Al-Quran itu kalam Allah, bukan makhluk. Itu aja. Dizalimi 28 bulan dia dipenjara dan disiksa di penjara itu pada masa Malik bin Marwan. Itu pun beliau berkata apa? Lau annani da'watun mustajabah la sarraftuha li sultan. Apabila seandainya saya punya doa yang mustajab kepada Allah, satu saja doa saja mustajab kepada Allah, seandainya dipilih, Ahmad bin Hanbal, kamu cuma punya doa satu saja yang akan Allah kabulkan. Apa yang kamu pilih? Apa kata beliau? La sarraftuha li sultan. Maka aku akan mendoakan pemimpin-pemimpin itu agar mereka menjadi orang baik. Ketika mereka menjadi orang baik, maka kebaikan mereka itu akan terasa bagi seluruh masyarakat yang ada. Allah, itu mental imam-imam dulu yang terzalimi, yang tersiksa seperti itu. Doakan Pak pemimpin kita. Sebagai contoh, di Arab Saudi setiap khutbah Jumat, setiap kajian-kajian seperti ini selalu ditutup dengan salah satunya doa-doa minta kepada Allah untuk siapa? Pemimpin. Ya Allah, perbaikilah pemimpin kami, berikanlah mereka hidayah, berikanlah mereka taufik untuk menjadi orang baik, agar kebaikan mereka itu merata bagi seluruh kaum muslimin. Ini kan belum kita buat ini. Buat dulu di kota Binjai ini. Siapa yang dipilih ini? Nomor 3 ya. Doakan mereka. Bapak, ibu-ibu, doakan mereka. Doakan Pak Juliari dan Pak Amir Hamzah agar Allah SWT memberikan mereka hidayah, agar Allah SWT membimbing mereka untuk mendapatkan petunjuk untuk bisa memimpin kota Binjai ini dengan baik. Doakan mereka agar mereka itu adil. Doakan mereka agar Allah
Minimal 1 kali 1 minggu pun jadilah. Jangan cuma kita nggak pernah doakan, lantas ketika ada kebijakan yang tidak berpihak kepada kita, kita protes dan menjelek-jelekkan. Enggak. Doakan mereka. Karena hati Allah itu milik, hati manusia itu milik Allah Subhanahu wa taala, cuma dekatnya seperti ini saja. Yuqallibuha kaifa yasha. Allah membolak-balikkan hati manusia sesuai dengan kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Saya kira cukup sampai di sini, Bapak Ibu rahimakumullah. Kajian subuh kita insyaallah tidak provokatif, insyaallah tidak membuat panas suasana, tapi saya hanya membacakan petunjuk Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 5 tadi ya. Tauhid, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita perbaiki dan kita perbaiki. Dan tadi kita sebutkan salah satunya adalah kita banyak mendoakan pemimpin kita. Dan tadi kita panjang lebar, di antaranya adalah taat dan patuh kepada pemimpin selagi mereka tidak memerintahkan kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini yang dapat saya sampaikan ini, mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah taala, mendapatkan taufik dari Allah taala. Kita doakan agar Allah Subhanahu wa taala memperbaiki pemimpin kita. Ya, kita minta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memperbaiki kota Binjai khususnya, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada pemimpin-pemimpin kita di kota Binjai ini dan skala besar nanti di negara kita Indonesia yang kita cintai ini. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Islam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kapanpun dan dimanapun mereka berada. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.